Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lara Anggraini dari kelas 6C dengan NIM 2081800063. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan cara mencari baris dan deret menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelum kita masuk ke dalam pengaplikasian GeoGebra, kita harus paham dulu apa itu baris dan deret. Nah, di sini saya akan membahas baris dan deret aritmatika. Baris aritmatika adalah baris yang dinilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Baris aritmatika disebut juga baris yang memiliki selisih dua suku yang berurutan disebut dengan beda, selalu tetap, yaitu B dilambangkan dengan B, nilai suku pertamanya dilambangkan dengan A. Nah, untuk mencari nilai suku ke N dari suatu baris aritmatika dapat dihitung dengan rumus ini. UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. UN ini suku ke N-nya, A ini suku pertama, dan B ini bedanya. Nah, seperti contoh soal pertama ini, tentukanlah suku ke-10 dari barisan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, di sini ada langsung penyelesaiannya. Kalau dikerjakan secara manual, hasil suku ke-10-nya yaitu 19. Langsung saja kita coba pada aplikasi GeoGebra-nya. Nah, tampilan pertama yang muncul pada saat kalian membuka aplikasi GeoGebra yaitu seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kalian pilih titik 3 yang ada gambar segitiga dan lingkaran ini. Aktifkan dulu spreadsheet-nya. Nih, kita pilih spreadsheet-nya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti di Excel. Nah, langkah pertamanya di sini pada kolom A1 ini kita tulis N. N itu jumlah sukunya. Kan tadi soal kita yang kita punya tadi suku ke-10. Jadi kita tulis 1 sampai dengan 10. Nah, untuk kolom B ini kita tulis UN. Kan kita mau cari nilai pada baris ke-10 nih. Nah, diketahui soal tadi suku pertamanya yaitu 1. Maka kita masukkan di sini suku pertamanya 1. Nah, ini kan sudah ada nih suku pertamanya 1 dari soal. Nah, untuk menentukan suku kedua sampai ke-10, kita bisa menggunakan rumus. Caranya kan pada pengerjaan manual untuk mencari barisan ke-10 atau barisan ke N itu rumusnya UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Jadi kita bisa masukkan rumus di sini sama dengan A-nya ini kan suku pertama, suku pertamanya 1 ditambah buka kurung N-nya di sini kan 2 nih. Tinggal kita klik dikurang 1 tutup kurung dikali dengan bedanya yaitu 2. Dapatnya dari mana? Dari soal tadi. Ini soal kita memiliki bedanya sama dengan 2. Nah, ini tinggal kita enterkan. Nah, maka keluar hasilnya 3. Untuk mencari nilai pada baris selanjutnya, tinggal kita drag saja nih baris pada B3 ini sampai ke B11. Maka nilainya akan muncul otomatis. Nah, di sini pada suku ke-10 nih, ini kan suku ke-10-nya tadi nih. Nilainya yaitu 19. Kita cek lagi dengan soal kita tadi. Nah, samakan hasilnya dengan pengerjaan secara manual. Suku ke-10 dari barisan 1, 3, 5, 7, 9 adalah 19. Ya, kita akan mencari grafik atau titik koordinat dari garis nilai-nilai yang kita punya ini. Caranya, pada kolom C ini kita tulis buka kurung N, UN tutup kurung. Nah, di sini kita bisa masukkan rumus sama dengan buka kurung N-nya tadi ini pada baris pertama, koma, pada baris kedua ini B2 ini kita klik tutup kurung lalu enter. Nah, maka akan ketemu nih titiknya 1,1. Begitu juga untuk selanjutnya, jika kita mau memasukkan secara manual atau satu-satu itu kan lama. Kita bisa caranya mendrag seperti tadi. Drag pada kolom C2 ini sampai ke C11. Nah, maka akan muncul nih nilainya langsung sesuai dengan rumus yang kita buat tadi. Nah, di sini akan terlihat nih grafiknya yang kita punya. Saya kecilkan terlebih dahulu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa mengklik ini.
grafik yang ini, kita pilih line. Nah, kita klik di sini sampai lurus ke C11. Nah, inilah grafik dari titik koordinat yang kita punya dari barisan aritmatika tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari deret pada aritmatika. Sebelum itu, kita harus paham terlebih dahulu deret aritmatika itu apa. Jadi, deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Secara umum, deret aritmatika dirumuskan sebagai berikut. Sn sama dengan n/2 dikali 2A ditambah n-1 dikali B. Atau bisa disimpulkan menjadi Sn sama dengan n/2 dikali A ditambah Un. Untuk Sn itu jumlah suku ke n-nya, A suku pertama dan B itu bedanya. Un itu suku ke n yang akan kita tentukan dari jumlah suku yang akan kita cari. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukanlah jumlah 10 suku pertama dari deret 1, 3, 5, 7, 9. Nah, deret yang kita punya ini sama seperti contoh soal pada barisan yang pertama tadi. Langsung saja kita ke pengerjaannya, langsung membuka aplikasi GeoGebra-nya. Nah, di sini kan saya tadi sudah mencari nih nilai pada barisannya. Untuk grafik yang ini, kolom C ini bisa kita hapus karena ini tidak kita perlukan. Nah, untuk menentukan jumlah deret pada barisan aritmatika tersebut, kita tulis terlebih dahulu pada kolom A12 ini jumlah. Kita enterkan saja. Setelah itu, caranya kita blok pada kolom B ini dari pertama sampai ke 19 ini. Terus kita pilih yang gak ada gambar sigma ini, kita pilih sum. Nah, maka akan muncul nih jumlah keseluruh 10 jumlah pertama dari baris tersebut. Nah, hasilnya yaitu 100. Tadi saya telah mengerjakan secara manual jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut, hasilnya 100. Jadi sama ya hasilnya. Nah, dalam pencarian deret aritmatika ini ada dua cara. Yang tadi cara pertama, kita langsung saja mendrag, terus kita pilih sigma dan kita klik sum, maka hasilnya akan keluar. Cara keduanya kita bisa menggunakan rumus secara manual, yaitu rumusnya Sn sama dengan n/2 dikali A plus Un. Jadi kita tulis di sini S sama dengan Sn-nya kan jumlah 10 suku pertama per 2. Jadi kita tulis 10 dibagi 2 dikali buka kurung A plus Un, kan tadi A suku pertamanya yaitu 1, kita klik. Terus ditambah 10 suku pertamanya yaitu nih, pada suku ke-10 19, kita klik 19-nya. Terus tutup kurung. 2 kali. Tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya juga sama kan? Nah, jadi dalam pencarian deret pada aritmatika ada dua cara yang pada aplikasi GeoGebra ini. Yang pertama, kita langsung mendrag, terus kita pilih gambar sigma, lalu kita klik sum, maka akan keluar hasil dari jumlah seluruh deretnya. Cara keduanya bisa kita masukkan rumus secara manual tadi. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.